Halo, selamat sore semuanya. Kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai integral lipat 2 pada daerah persegi panjang. Soal ini diambil dari bukunya Thomas, Kalkulus edisi 13. Oke, sebelum kita ke contoh soal tentang integral lipat 2 pada daerah persegi panjang, saya akan menuliskan teorema Fubini terkait dengan integral lipat 2 pada daerah persegi panjang. Seperti ini. Ini kita punya teorema Fubini. Nah, di sini kita sebut sebagai teorema Fubini pertama, gitu ya. Nah, teorema ini bunyinya yaitu jika kita punya suatu fungsi f, variabelnya ada dua, x dan y, seperti ini fungsi yang kontinu pada daerah R, ini ya, daerah R ini daerah persegi panjang yang dinotasikan seperti ini, x lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, kayak gini. Kemudian batasan Y-nya itu di antara konstanta C dan D, kayak gini. Maka kita nanti akan punya integral lipat 2 dari suatu daerah R dari suatu fungsi fx, y seperti ini. Maksudnya integral lipat 2 dari fungsi fx, y pada daerah R gitu ya. dA ini sama saja dengan integral lipat 2 ini fungsinya fx, y. Ini kita integralkan dulu terhadap dx ini, dy. Maka ini batasan yang di dalam, karena dia diintegralkan terhadap x dulu, berarti ini batasan yang di dalam, integral yang ada di dalam ini batasannya dari A sampai B. Kemudian yang di luar itu y itu berarti C sampai D, kayak gini. Nah, ini akan sama nilainya dengan integral lipat 2 dari fungsi fx, y. Saya balik urutannya, jadi dy dx, kayak gini. Nah, kalau urutannya saya balik, berarti batasan yang integral ini juga saya balik. Tadi terhadap dy dulu. dy berarti batasannya dari C sampai D, kemudian baru hasilnya nanti diintegralkan terhadap x. X sendiri batasnya dari A sampai B. Seperti itu. Ini adalah bunyi dari teorema Fubini yang pertama. Ya. Artinya apa teorema ini? Artinya kalau saya punya suatu fungsi f, y kontinu yang batasan daerahnya itu persegi, batasan daerah persegi itu dinotasikan kayak gini. Artinya apa batasan daerah persegi panjang itu? Yaitu x-nya itu batasnya konstan dari A sampai B dan y-nya juga batasnya konstan dari C sampai D. Maka nanti integral lipat 2 dari fx, y saya integralkan dulu terhadap x baru terhadap y, tentunya batasnya nanti disesuaikan. Ini akan sama saja dengan integral lipat 2 dari fx, y baru diintegralkan terhadap dy baru nanti hasilnya diintegralkan terhadap dx gitu ya. Dan ini kalian harus pahami bahwa batasnya juga harus disesuaikan. Seperti itu. Ini adalah teorema Fubini yang pertama. Nah, selanjutnya kita aplikasikan teorema Fubini yang pertama ini ke contoh soal berikut. Contoh yang pertama, misalnya kita disuruh menghitung integral lipat 2 dari fungsi 2xy dy dx seperti ini ya. Batasan y-nya itu dari 0 sampai 4. Kemudian ini batasan y-nya ya, batasan x-nya dari 1 sampai 2 seperti ini. Nah, berarti kalau seperti ini, bagaimana cara menghitungnya? Coba perhatikan di sini. Perhatikan integral yang ada di dalam.
yaitu integral 0 sampai 4 2xy diintegralkan terhadap dy. Berarti kalau saya integralkan terhadap dy, nanti yang variabel itu si y dan x-nya itu akan menjadi konstan kayak gitu. Nah, berarti ini kita integralkan dulu yang di dalam terhadap y, hasil integralnya diintegralkan terhadap y, berarti 2x ini konstan, berarti nanti hasilnya adalah 2x dibagi 2 y kuadrat kayak gini. Nah, kemudian batasnya y itu dari 0 sampai 4 dx kayak gini. Nah, ini kita sederhanakan, yaitu integral 1 sampai 2 x y kuadrat, batasnya tadi dari 0 sampai 4. Ini jangan lupa dituliskan dx itu. Nah, coba perhatikan di sini. Batasan 0 sama 4 itu tadi batasan si dy. Berarti nanti kita harus substitusi ke y. Jangan sampai nanti kesasar substitusi ke x ya. Berarti karena ini 0 sampai 4 tadi batasan si y, nanti kita harus substitusikan. Oke, di sini saya lanjutkan ke sini ya nulisnya. Berarti ini integral 1 sampai 2, ini x, batas atasnya 4. Berarti di sini 4 kuadrat kayak gini. Kemudian batas bawahnya 0, berarti x dikalikan 0 dx kayak gini. Nah, ini nanti kita akan punya hasilnya itu adalah integral 1 sampai 2 ini 16 x dx kayak gini. Nah, kemudian ketika kita sudah dapat seperti ini langsung kita integralkan terhadap x. Berarti hasil integralnya terhadap x itu adalah 16 dibagi 2 x kuadrat, batasnya x itu dari 1 sampai 2. Nah, artinya apa di sini? Artinya berarti batas atas x itu 2, batas bawah x itu 1. Berarti di sini jadi 8. 8 ini diperoleh dari 16 per 2 gitu ya. Berarti ini batas atasnya 2 kuadrat dikurangi dengan 8 dikalikan 1 kuadrat seperti ini. Nah, ini kalau kita sederhanakan nanti kita akan peroleh 32 dikurangi 8. Nah, ini berapa hasilnya? Hasilnya adalah 24. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Tadi kita mengintegralkan dulu terhadap siapa? Terhadap y, baru di hasilnya nanti diintegralkan terhadap x. Nah, kalau misalnya saya mau membalik urutannya, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi nanti jangan lupa, nanti batasan integral ini juga harus dibalik. Oke, sekarang akan kita coba ketika kita balik urutannya. Nah, kalau kita mau membalik urutannya, artinya saya integralkan dulu terhadap x baru terhadap y. Ini kita balik. Fungsinya tadi fungsi 2xy. Ini maunya kita integralkan dulu terhadap dx baru nanti diintegralkan terhadap y. Nah, kalau seperti ini berarti harus dibalik ini batasnya. X-nya itu batasnya dari 1 sampai 2, kemudian y-nya batasnya dari 0 sampai 4. Berarti jadi seperti ini. Nah, kalau kita sudah balik seperti ini, berarti kita selesaikan dulu integral yang ada di dalam. Integral yang ada di dalam ini kita integralkan terhadap x. Kalau kita integralkan terhadap x, berarti artinya x variabelnya itu si x, y-nya dianggap konstan. Berarti ini kita punya integral dari 0 sampai 4. Kemudian yang di dalam itu kita integralkan terhadap x, berarti jadi 2x kuadrat y seperti ini dibagi 2 kayak ini. Batasnya x-nya dari mana? Dari 1 sampai 2. Kemudian dy-nya jangan lupa ditulis. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ini kalau kita sederhanakan jadi integral 0 sampai 4 x kuadrat y, batas x-nya dari 1 sampai 2
DY kayak gini. Nah, ini tadi jangan sampai kesasar. 1 sampai 2 ini batasnya siapa? Batasnya X. Berarti nanti kita harus substitusi ke X. Berarti nanti kita akan punya integral 0 sampai 4 2 kuadrat Y dikurangi 1 kuadrat Y dy kayak gini. Nah, kemudian itu kita sederhanakan integral 0 sampai 4 4y dikurangi dengan y dy kayak gini. Berarti ini integral 0 sampai 4 3y dy. Nah, ketika kita sudah ketemu seperti ini, baru langkah selanjutnya kita integralkan terhadap y. Hasilnya berapa di situ? Hasilnya nanti akan 3/2 dikalikan seperti ini ya, 3/2 dikalikan dengan y kuadrat. Kemudian batasnya y-nya 0 sampai 4. Berarti kita substitusikan batasnya. Jadi nanti kita akan punya 3/2 dikalikan 4 kuadrat dikurangi 0 seperti ini. Nah, ini kita punya berapa ini? 3/2 dikalikan 16. Ini 8 dibagi 8 gitu ya. Hasilnya 24 gitu. Ini adalah hasil integral dari ini. Kalau kita perhatikan hasilnya sama persis dengan yang tadi urutannya dy dx. Seperti itu. Oke, terima kasih.